Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang teknik pengendalian hama. Kami beranggotakan dari 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Fahrizal Irawan, NIM 085, Jini Aulia Rahmadini, NIM 086, Muhammad Atta, NIM 087, Anas Firgiawan, NIM 088, Salsabila Alam, NIM 089, dan Anissa Nur Hasanah, NIM 091. Di sini kami akan menjelaskan tentang satu, pengertian pengendalian hama tanaman. Yang kedua yaitu cara mengendalikan hama tanaman yang dibagi menjadi 8 cara, yaitu pengendalian hama terpadu, pengendalian secara bercocok tanam atau agronomis atau kultur teknis, pengendalian secara varietas tahan, pengendalian secara fisik dan mekanik, pengendalian hayati, pengendalian secara kimiawi, dan pengendalian dengan peraturan. Materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, pengertian pengendalian hama. Sebelum kita masuk ke pengendalian hamanya itu sendiri, kita harus tahu apa itu hama. Hama merupakan sekelompok binatang yang aktivitas hidupnya dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi manusia akibat kehilangan hasil pada tanaman yang sengaja dibudidayakan oleh manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Nah, berikut ada gambar contoh salah satu hama, yaitu ada warna coklat dan walang sangit. Selanjutnya, yaitu cara mengendalikan hama tanaman. Yang pertama, yaitu pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau biasa disingkat dengan PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Sasaran PHT. Sasaran PHT yang pertama yaitu mempertahankan populasi hama dan kerusakan tanaman di bawah aras kerusakan ekonomis. Yang kedua, memberikan peluang dan mendorong berfungsinya proses pengendalian yang berjalan secara alami dalam agroekosistem. Yang ketiga, pencapaian sasaran produktivitas yang mantap dan kesejahteraan petani yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pestisida seminimal mungkin sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. 4 prinsip dasar dalam penerapan PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat meliputi penggunaan benih unggul dan tahan organisme pengganggu tanaman, penggunaan pupuk berimbang, penggunaan jarak tanam ideal, pengairan sesuai kebutuhan tanaman, penggunaan pupuk organik, dan lain-lain. Kemudian, ada pengamatan agroekosistem yang dilakukan secara rutin. Lalu, pemanfaatan musuh alami, dan yang terakhir yaitu petani sebagai ahli PHT. Pengendalian secara bercocok tanam atau agronomis atau kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis yaitu pengendalian OPT dengan cara mengelola lingkungan atau ekosistem sedemikian rupa sehingga ekosistem tersebut menjadi kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan hama. Contoh dari kultur teknis sendiri, yang pertama ada sanitasi, kemudian ada pengelolaan air, lalu pengolahan tanah, pergiliran tanaman,
penanaman tanaman perangkap, dan yang terakhir adalah pemberauan. Untuk pengelolaan air sendiri dapat dilakukan dengan cara pengaturan irigasi. Lalu, pada bagian penanaman tanaman perangkap, itu dilakukan dengan cara menanam tanaman yang disukai oleh hama. Selanjutnya adalah pengendalian secara varietas tahan. Pengendalian secara varietas tahan ada dua, yaitu ketahanan genetik dan ketahanan ekologi. Ketahanan genetik, ketidaksukaan atau non-preference merupakan sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman, baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur. Antibiosis yaitu mekanisme terjadinya resistensi toleran terjadi karena adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangga, atau kemampuan tumbuh lebih cepat sehingga serangga hama kurang mempengaruhi hasil dibandingkan dengan tanaman lain yang lebih peka. Lalu yang kedua ada ketahanan ekologi. Pengelakan inang terjadi apabila waktu pemunculan fase tumbuh tanaman tertentu tidak bersamaan dengan waktu pemunculan stadia hama yang aktif mengkonsumsi tanaman. Ketahanan dorongan. Sifat ini muncul dan didorong oleh adanya keadaan lingkungan tertentu sehingga tanaman mampu bertahan terhadap serangan hama. Ketahanan ini terjadi antara lain akibat adanya pemupukan dan irigasi serta teknik budidaya yang lain. Lalu, inang luput dari serangga, yaitu tanaman yang tidak terserang meskipun populasi hama di sekitarnya cukup tinggi. Pengendalian selanjutnya adalah pengendalian hama secara mekanik. Pengendalian hama secara mekanik yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia dengan mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau bantuan alat lain. Contohnya itu gaya pencabutan atau pengambilan dengan tangan. Itu gaya biasanya penyiangan bunga. Terus ada propiokan, sehingga ada pemasangan perangkat itu kayak sticky trap, pemasangan umpan, terus pengusiran dan pembangkasan cabang. Selanjutnya ada pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik adalah tindakan pengendalian hama dengan menggunakan faktor fisik atau mengatur faktor lingkungan fisik sehingga dapat menimbulkan kematian dan mengurangi perkembangan populasi hama. Contohnya itu kayak pembakaran, terus pemasangan lampu pelengkap atau light trap, terus pemasangan barrier, dan solarisasi. Selanjutnya ada pengendalian hayati. Secara umum, pengertian pengendalian hama secara biologi atau hayati ini adalah penggunaan makhluk hidup untuk membatasi populasi organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Nah, berikut ini ada contoh pengendalian hama secara hayati. Yang pertama, penggunaan predator atau binatang yang ukuran tubuhnya lebih besar sebagai pemangsa yang memakan binatang yang lebih kecil sebagai mangsa. Contohnya memanfaatkan ular sebagai predator hama tikus atau kumbang Socinellid sebagai pemangsa kutu daun. Yang kedua ada dengan menggunakan parasitoid atau binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Contoh adalah Trichoderma sp sebagai parasit telur penggerek batang padi. Yang ketiga menggunakan patogen hama atau mikroorganisme penyebab penyakit organisme hama. Organisme tersebut meliputi nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri, atau virus. Contohnya adalah Phaeolomyces sp, jamur patogen telur nematoda puru akar. Selanjutnya adalah pengendalian hama secara kimiawi.
Pengendalian hama secara kimiawi merupakan upaya pengendalian pertumbuhan hama tanaman menggunakan zat kimia pembasmi hama tanaman yaitu pestisida. Pengendalian hama ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian hama ini sering dilakukan oleh petani. Permasalahan yang terjadi sekarang, petani semakin cenderung menggunakan pengendalian hama dan penyakit dengan cara kimiawi, yakni dengan menggunakan pestisida. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan petani akan interaksi tanaman dan musuh-musuh alaminya. Selanjutnya adalah pengendalian dengan peraturan. Pengendalian dengan peraturan perundang-undangan yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berikut adalah dasar hukum pembegahan dengan peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang karantina tumbuhan. Contoh pengendalian hama dengan peraturan adalah larangan pengiriman benih kentang dari Batu Malang ke daerah lain yang belum terserang nematoda Globodera restosiensis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.